Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Karnisa. Saya kali ini akan membahas tentang komunikasi kantor. Pertama-tama, kita akan membahas tentang mengenal komunikasi kantor. Komunikasi kantor itu adalah pengiriman atau penerimaan pesan dan berita antara dua orang atau lebih secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian, komponen berkomunikasi yaitu terdiri dari komunikator, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan, lalu pesan, yaitu gagasan ide atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator, baik dalam bentuk lambang, bahasa lisan, bahasa tubuh, dan sebagainya. Kemudian, komunikan, yaitu penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikasi kantor. Dan media komunikasi, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang disampaikan oleh penelepon atau surat. Dan terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Skema proses komunikasi. Lalu lanjut, proses komunikasi, yaitu terdiri dari sumber, yaitu sumber adalah pengiriman pesan dalam proses komunikasi. Dua, pengubahan berita ke dalam bentuk sandi. Pada tahapan ini, pesan yang masih abstrak diwujudkan dalam sebagai simbol verbal atau non-verbal yang mampu menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan. Ketiga, pengiriman berita atau transmitting the messenger. Proses pengiriman terjadi ketika komunikator mengirimkan pesan melalui media komunikasi kepada komunikan. Pada tahapan ini, komunikator memilih menggunakan media komunikasi yang tepat sesuai dalam pesan yang disampaikan. Keempat, penerimaan pesan. Pada tahapan ini, pesan yang dikirim oleh komunikator telah diterima oleh komunikan. Lalu lanjut, 5. Pengertian atau penerjemahan kembali berita. Proses yang terjadi pada komunikan berupa pengertian yang disampaikan oleh komunikator. Proses ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kebudayaan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Dan terakhir, umpan balik atau feedback. Proses ini pada komunikasi berkaitan dengan tanggapan atau proses respon pesan yang diterimanya dari komunikator. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu fungsi dari komunikasi kantor, yaitu terdiri dari beberapa, yaitu ada pertama fungsi kontrol, yaitu setiap organisasi pasti memiliki organ yang memiliki hierarki dengan wewenangnya. Kedua, fungsi motivasi, yaitu dapat berupa pemberian umpan balik kepada bawahan mengenai hal yang telah mereka lakukan, sebaik apa mereka mengerjakan, dan langkah yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. 3. Fungsi emosi. Bekerja merupakan wujud interaksi sosial dan salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dengan komunikasi. Komunikasi dapat mengekspresikan emosi pegawai yang negatif, misalnya rasa kecewa, frustasi, atau ketidakpuasan. Keempat, fungsi informasi. Fungsi informasi yaitu yang berhubungan dengan kelancaran pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dengan mentransfer data dan memilih alternatif pilihan. Nah, lalu kita lanjut ke yang B, bentuk dan jenis komunikasi kantor. Pertama, bentuknya komunikasi itu ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Lalu, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang melibatkan dua orang dalam situasi tertentu. Komunikasi ini dapat diartikan juga sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi dilakukan antara seseorang dengan kelompok orang yang dalam situasi tatap muka. Selanjutnya yang D, komunikasi organisasi.
Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi baik dilakukan antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, baik yang sifatnya formal maupun tidak formal. Yang kelima yaitu komunikasi massa adalah penyampaian pesan kepada banyak orang yang dilakukan melalui media massa agar pesan yang disampaikan diterima pada waktu yang bersamaan. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis komunikasi kantor. Berdasarkan cara penyampaiannya, terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan yaitu komunikasi secara langsung baik saling bertatap muka atau tidak antara komunikator dengan komunikan menggunakan lisan. Misalnya komunikasi melalui telepon, wawancara, video conference, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi tertulis yaitu komunikasi yang menggunakan media tertulis, misalnya melalui surat, memo, spanduk, dan sebagainya. Biasanya komunikasi tertulis digunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat, jelas, namun pandang perlu ditulis dengan tujuan tertentu. Yang B, berdasarkan jalur komunikasi. Berdasarkan jalur komunikasi ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa perantara maupun media. Komunikator dan komunikan langsung bertatap muka. Sedangkan komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang dilakukan melalui perantara baik orang maupun media komunikasi. Lalu berdasarkan kedinasan. Berdasarkan kedinasan itu terbagi menjadi tiga, yaitu komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi yang secara tegas telah direncanakan dan dilakukan baik dalam struktur organisasi maupun dalam peraturan yang telah disepakati. Contohnya rapat kerja, seminar, dan lain-lain. Komunikasi informal itu adalah komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi yang bersifat pribadi yang tidak berdasarkan ketentuan struktur organisasi atau peraturan. Komunikasi non-formal itu berkomunikasi yang terjadi bersifat formal atau informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan bersifat pribadi anggota organisasi maupun perusahaan tersebut. Lanjut, berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup itu terbagi atas dua kembali, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yang terjadi antar anggota organisasi atau kantor dalam lingkungan organisasi atau kantor. Sedangkan komunikasi eksternal itu komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau kantor dari pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau kantor tersebut. Lanjut kita ke berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah itu terbagi atas dua, yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang, contohnya wawancara, dialog, dan sebagainya. Dan komunikasi kelompok merupakan yang terjadi antara sekelompok yang sifatnya tukar pikiran dalam memecahkan satu masalah yang memperoleh tanggapan atau masukan. Kemudian, berdasarkan aliran informasi, hal yang paling penting dalam proses komunikasi, kemana informasi itu akan dialirkan, itulah yang akan mempengaruhi jenis komunikasi yang dipilih. Adapun komunikasi yang akan dipilih. 3. Sarana komunikasi kantor. Proses komunikasi dapat lebih efektif jika dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi. Sarana komunikasi tersebut bisa disebut sebagai media komunikasi, yaitu sarana tempat berlalunya pesan yang disampaikan. Yang pertama, media komunikasi eksternal, yaitu media komunikasi yang digunakan dalam komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau kantor dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau kantor tersebut. Yang kedua, media komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi antar sesama anggota organisasi atau kantor dalam lingkungan organisasi atau kantor. Media atau sarana komunikasi internal meliputi beberapa hal berikut. 1. Saluran komunikasi internal tertulis. Kedua, saluran komunikasi internal lisan. Dan sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga dapat membantu kalian semua untuk mengenal tentang komunikasi kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.